Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil analisa jurnal yang berjudul Prediksi Hasil Panen Padi berdasarkan data cuaca dan tanah menggunakan metode regresi linear berganda. Dengan saya Muhammad Sulul Ardiansyah dengan NIM 25.230.0057. Saya Muhammad Hidayat Saputra dengan NIM 25.230.0031. Saya Muhammad Afdal Faresi dengan NIM 25.230.0054. Di presentasi ini kami akan membahas mulai dengan latar belakang penelitian dan data yang digunakan, proses analisa, model yang dipakai, serta sampai hasil evaluasi dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Oke, saya akan menjelaskan di slide kedua ini tentang penelitian apa yang dilakukan. Kita semua tahu bahwa padi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari kita mengonsumsi hasil padi itu yang berupa nasi. Jadi produksi padi itu sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan. Hasil panen padi sendiri ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor, dan penelitian ini berfokus untuk dua faktor utama, yaitu kondisi cuaca dan tanah. Kalau cuaca panas dan curah hujan terlalu berlebihan, tentu pertumbuhan padi bisa sangat terganggu. Begitu juga kalau kondisi tanah yang kurang baik dan juga misalkan pH tanahnya tidak sesuai dengan kelembapannya, terlalu rendah maupun terlalu tinggi, hasil penelitian juga bisa menurun. Yang menarik dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya biasanya hanya membahas tentang faktor cuaca saja dan faktor tanah. Sedangkan penelitian ini mencoba menggabungkan kedua faktor tersebut secara bersamaan supaya hasilnya lebih jauh akurat. Slide 3, data yang dipakai adalah data sekunder dari 15 petani di Kecamatan Unggaran Barat pada tahun 2025. Kenapa disebut data sekunder? Karena penelitian tidak mengambil data langsung dari sawah, tetapi menggunakan data yang sudah tersedia dari sumber yang terpercayai. Di tabel ini juga terdapat beberapa variabel. Yang pertama adalah suhu udara, yang kedua curah hujan, kemudian ada pH tanah, lalu kelembapan tanah, dan yang terakhir adalah hasil panen yang menjadi target prediksi dan satuan kilogram per hektar. 4 variabel pertama disebut adalah variabel independen dan atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan hasil panen disebut variabel dependen karena nilainya dipengaruhi oleh variabel-variabel sebelumnya. Jadi semua data inilah yang nantinya akan diolah menggunakan metode regresi linear berganda. Oke, slide keempat, saya akan menjelaskan tentang slide keempat ini. Ada proses penelitian data terlebih dahulu. Pertama, dilakukan pengecekan apakah ada data yang kosong atau tidak lengkap. Kemudian dicek apakah ada data yang nilainya jauh dibandingkan data lainnya atau bisa disebut outlier. Selain itu dilakukan pengecekan apakah satuan datanya sudah konsisten. Setelah itu penelitian melakukan uji coba asumsi klasik regresi. Tujuannya adalah supaya model regresi yang dibuat nantinya benar-benar layak digunakan. Lalu variabel suhu dan curah hujan digabung menjadi satu skor yang disebut skor cuaca, sedangkan untuk pH tanah dan kelembapan digabung menjadi skor tanah. Dan cara ini proses analisa menjadi lebih sederhana karena penelitian cukup menggunakan dua variabel utama, yaitu cuaca dan tanah. Oke, slide kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Pada slide kelima ini kita masuk ke model. Ya, model ini digunakan untuk metode yang dipakai adalah regresi linear berganda. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali cuaca ditambah beta 2 kali tanah ditambah error. Di sini Y merupakan hasil panen padi, sedangkan variabel X terdiri dari skor cuaca dan skor tanah. Kenapa menggunakan regresi linear berganda?
karena metode ini cocok untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel terhadap satu hasil. Jadi model ini tidak hanya melihat pengaruh cuaca saja atau tanah saja, tetapi melihat keduanya secara bersamaan. Walaupun sekarang sudah banyak menggunakan metode machine learning, penelitian ini memilih regresi linear berganda karena metode ini lebih sederhana, mudah dipahami, dan hasilnya juga masih cukup baik untuk kebutuhan penelitian. Nah, selanjutnya proses pemodelan pada slide 6 menjelaskan bagaimana proses model itu dibuat. Awalnya data dari 15 sampel petani dikumpulkan. Nah, kemudian data tersebut diubah menjadi 2 skor komposit, yaitu skor cuaca dan skor tanah. Setelah dilakukan proses perhitungan, hasilnya bisa kita lihat di tabel. Nilai konstanta sebesar 3499, kemudian variabel cuaca memiliki konvensi negatif sebesar minus 0,351, yang artinya ketika skor cuaca meningkat sesuai kondisi pada data penelitian, hasil panen justru cenderung menurun, sedangkan variabel tanah memiliki konvensi positif sebesar 0,063, yang artinya semakin baik kondisi tanah, maka hasil panen cenderung meningkat. Selain itu, nilai signifikannya semua di bawah 0,05. Berarti kedua variabel tersebut memiliki pengaruh secara statistik terhadap hasil panen. Selanjutnya, evaluasi model yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Afsaf Faresi, NIM 0054. Selanjutnya di slide 7 ini ada evaluasi model. Ya, di penelitian ini digunakan dengan beberapa pengujian. Yang pertama adalah uji ANOVA atau uji F. Fungsinya yaitu untuk melihat apakah seluruh variabel secara bersama-sama memang berpengaruh terhadap hasil panen. Kemudian ada model summary. Di bagian ini kita melihat nilai R square, adjusted R square, dan standar error. Selain itu juga ada uji T. Kalau uji ANOVA melihat pengaruh semua variabel sekaligus, sedangkan uji T melihat pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Jadi dari evaluasi ini peneliti bisa memastikan apakah model regresinya layak digunakan atau tidak. Selanjutnya hasil evaluasi. Nah, ini hasil dari evaluasi modelnya. Nilai signifikasi ANOVA adalah 0,03. Karena nilainya lebih kecil dari 0,05, berarti model ini dinyatakan signifikan. Kemudian nilai R sebesar 0,793. Artinya, hubungan antara variabel cuaca, tanah, dan hasil panen termasuk kuat. Selanjutnya, nilai R square sebesar 0,630. Artinya sekitar 63% perubahan hasil panen dapat dijelaskan oleh variabel cuaca dan tanah yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan sisanya sekitar 37% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke model, misalnya pupuk, jenis bibit, serangan hama, sistem irigasi, atau cara perawatan tanaman. Nah, selanjutnya ke slide 9 yaitu hasil prediksi. Di slide ini kita bisa melihat hasil akhirnya. Variabel cuaca memiliki arah pengaruh negatif. Artinya kondisi cuaca tertentu dalam penelitian ini cenderung menurunkan hasil panen. Sedangkan kondisi tanah memiliki pengaruh positif. Jadi semakin baik kondisi tanahnya, semakin besar kemungkinan hasil panennya meningkat. Kemudian ditampilkan juga persamaan regresinya. Persamaan ini nantinya bisa digunakan untuk memperkirakan hasil panen jika nilai variabel cuaca dan tanah itu sudah diketahui. Jadi, petani atau peneliti bisa memiliki gambaran hasil panen lebih awal tanpa harus menunggu musim panen selesai. Slide kesimpulan sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa penelitian ini berhasil membuktikan kalau faktor cuaca dan kondisi tanah memang berpengaruh terhadap hasil panen padi. Model regresi linear yang digunakan juga membuktikan valid karena lolos pengujian statistik. Nilai R square sebesar 63% menunjukkan bahwa model sudah mampu menjelaskan sebagian besar variasi hasil panen.
Walaupun begitu, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena jumlah petaninya hanya 15 petani. Kalau jumlah petaninya diperbanyak dan ditambah, variabel lain seperti pupuk, kalau jumlah datanya diperbanyak dan ditambah variabel lain seperti pupuk, varietas padi, sistem irigasi, atau serangan hama, memungkinkan hasil prediksinya bisa menjadi lebih akurat lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.